Nah, kan bener aja cuy tuh. Nah, di bagian ini itu nabrak cuy. Dan di klepnya juga ada bekasnya. Nah, kemarin itu singkat ceritanya itu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke coy, alhamdulillah ya kita mulai aktivitas kembali ya. Ini kita lanjut beres-beres coy. Oke, di sini masih bersama Beat Casper MP ya. Sebenarnya beat ini yang kemarin udah gua bahas-bahas dari detail, dari mulai awal sampai finishing ya. Sebenarnya proses setting itu lebih sulit ya cuy kalau kita namanya bikin motor race atau drag ya, lagi untuk touring ya, lagi seperti kapasitas mesin Honda gitu loh, bukan kapasitas kecepatan, mungkin kapasitas dari part dalamnya gitu, yang sebelumnya udah pernah gua upload tentang kesulitannya gitu. Karena kita membuat mesin itu dari hasil custom, bukan dari hasil PNP seperti contoh salah satunya di Noken As yang PNP gitu, seperti merek-merek racing yang kalian mungkin udah tahu ya. Nah, di sini sebenarnya ya motor itu udah nyala gitu, udah enak gitu ya, cuman namanya kita spek custom ya cuy ya, apalagi di Beat ya. Biasanya gejalanya sih kalau gua sih Noken As custom gua itu ya kayak gini nih, masih sedikit bunyi ngericik gitu. Sebenarnya udah ketebak sih ya, kalau nggak di antara retainer mentok ke Boss klep itu coakan klepnya kurang dalam, karena kalau Noken As custom itu liftnya lebih tinggi dari Noken As aftermarket coy, alhasil overlapnya juga lebih tinggi. Nah, itu mentoknya itu biasanya sedikit banget coy, karena kemarin kita nggak terlalu ukur juga. Kadang kalau diukur juga kayak seperti model lilin mainan itu, tahu kan, itu tetap aja coy ketika kita dipasang itu ada nabrak kanan kirinya dikit coy, di kanan kiri coakan klep. Nah, nanti ini kita nyalain ya cuy ya, kita coba ya. Walaupun CDI standar, torsinya udah berasa coy, magnet juga standar. Nah, rencana kedepannya ini kita mau ganti karbu ke PE coy, biar lebih responsif ya cuy ya, karena buat jengat-jengat nanti ownernya di motovlognya coy. Nah, untuk starter walaupun nggak pakai apa namanya, nggak pakai dekompresi, ini masih enak banget coy, starternya masih langsung jospar. Ini kita coba ya. Mohon maaf suara gue masih bindeng coy, karena kemarin habis meriang. Untuk kompresi tinggi ini kompresi sendiri ini lumayan tinggi coy. Kemarin ini kurang lebih 11 banding 1, pokoknya nggak nyampe 12, 11 banding 1 lah, karena kemarin 11 banding 8 itu. Lalu kita bubut lagi pistonnya, bubut coakan klep, dan apa namanya, kubahnya kita perbesar, alhasil kompresi menjadi lebih turun. Oke, ini kita coba hidupkan coy. Nah, itu tanpa dekompresi enteng juga coy. Ini aki udah lama nggak dipakai coy. Nah, itu kedengaran bunyi ngelitik sedikit coy, tapi kalau kita gas sampai RPM tinggi itu hilang. Kemungkinan ini ada kurang dikit coy gitu, nanti kita perbaikin. Ini rekaman suara gua kurang bagus coy. Nah, oke, mungkin itu sekedar tipis-tipis aja cuy ya. Nah, jadi konsekuensi dan resikonya ya seperti ini cuy ketika kita mengcustom motor gitu. Makanya mustahil ketika kita proses bore up itu sehari jadi gitu. Kan banyak ownernya pengen buru-buru jadi cuy, itu nggak bisa cuy. Dibayar mahal segimanapun kalau sehari jadi itu nggak bisa ya cuy ya.
lagi kayak gini ya cuy ya. Ini udah rapi gitu, ternyata ya namanya kendala ngelitik sedikit ya cuy ya, kan harus kita bongkar lagi cuy untuk headnya gitu, dan nanti kita nyeting karbunya gitu. Nah jadi butuh kita maksimalkan lagi cuy. Ya intinya seperti itu cuy, kecuali kita pakai noken as aftermarket gitu, mungkin penyesuaiannya sedikit gitu, karena kita itu seperti ini melawan kodrat coy. Jadi ingin spek segini tapi rasanya spek sekian gitu loh. Lagi di Honda Beat ya, yang jarak main klepnya itu sangat tipis banget coy, retainernya juga tinggi, kan udah gua posting kemarin tuh yang potong retainer. Ya oke, mungkin itu aja yang bisa gua jelasin dari Beat ini cuy. Yang mau custom noken as dan lain-lain pokoknya harus bersabar cuy. Makanya kan setiap yang order noken as ya minimal itu gua butuh waktu itu 4 sampai seminggu lah gitu untuk custom noken gitu. Beda halnya dengan kopi coy, ketika kopi noken as, ketika noken as datang ya kita kopi dengan yang ada gitu. Kalau custom noken as itu oke lah, kita patokannya dari angka sekian gitu, lalu kita sesuaikan dengan headnya gitu. Nah setelah memang sesuai ya kita bubut pelan-pelan coy secara manual gitu. Kalau kopi cam itu sekali taruh kita kopi itu jadi coy. Nah ini juga kemarin noken asnya gua kopi coy sebenarnya, tapi kopinya itu dari noken as custom gua coy, yang buat klep berubah sudut. Makanya di sini ada perubahan sedikit lah gitu. Jadi harus benar-benar teliti di retainernya coy, karena jarak sedikit aja bisa berpengaruh gitu, nabrak sedikit maksudnya. Kalau ada jarak sih alhamdulillah aman ya. Makanya nanti kita cek di setelan klep, kita coba dulu di angka 0,08 ya. Nah, lalu kalau memang masih kasar ya berarti ada di antara coakan klep atau retainer kita sesuaikan lagi. Oke cuy. Nah jadi seperti itu ya. Nah untuk knalpot juga ya enaknya sih knalpotnya yang ini cuy ya, yang lebih bagus gitu bobokannya gitu ya, ala kadarnya dulu aja karena buru-buru buat ngevlog ini motor cuy. Oke. Oke lanjutannya nanti lagi ya cuy ya. Oke terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya cuy ya. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar silahkan kalian buat video atau channel kalian sendiri. Oke. A few moments later. Nah kan bener aja cuy itu. Nah di bagian ini itu nabrak cuy, dan di klepnya juga ada bekasnya. Nah kemarin itu singkat ceritanya itu karena mau lebaran kan buru-buru biar si ownernya itu bisa make ya. Alhasil pas kemarin lah gua tuner sendiri cuy, karena ngontek tukang bubut langganan itu udah mudik cuy. Karena kalau gua pribadi tukang bubut itu ada yang buka beberapa ya, ada 2 kalau nggak salah walaupun jauh. Tapi kalau bukan tempat biasa yang kita garap itu ya berasa gimana lah, kalian juga paham lah. Bukan ibaratnya bubut itu nggak bagus juga gitu. Gue lebih enak orang yang biasa bubut apa namanya spare part gue cuy. Nah ini itu kemarin gue tuner cuy, karena gue ngejar waktu cuy, dan akhirnya kemarin gue pasang. Nah timbul bunyi. Nah ini gue bongkar lagi. Nah tuh ini natap cuy, padahal klep kita udah proses di grinding biar lebih ringan gitu, dan ujungnya itu masih nabrak sedikit, walaupun sedikit menimbulkan bunyi gitu. Jadi gua kemarin cara ngeceknya itu setelan klep kita full kendor sekitar 0,20an lah, pokoknya kendor gitu, longgar setelan klepnya. Itu bunyinya makin hilang tapi ngericik gitu. Nah kalau kita setelan klep normal gitu di 0,08 sampai 0,15an gitu, 0,015 itu suaranya kayak nabrak lah truk, agak getar sedikit. Nah itu makin keras suaranya gitu. Nah, itu berarti nabrak gitu. Nah ini kan sudah terbukti itu nabrak tuh, nabrak di sini. Nah gitu. Ini gue udah kontak tukang bubutnya tapi masih belum respon cuy, masih checklist, belum update buka cuy. Kayaknya masih capek perjalanan ya cuy ya. Tapi gue lihat statusnya udah on TW lagi ke Bekasi gitu.
Ya makanya kemarin itu waktunya itu bukannya lama cuy, jadi mepet sama waktu lebaran. Sekarang setelah lebaran baru apa sih, banyak pasca liburan lah, masih belum full yang bukanya gitu. Dan juga ini gue masih nyari karbu-karbu yang cocok lah ukurannya gitu. Oke, nah, jadi seperti itu aja ya.